menurut Imam Nawawi, syubhat ini hanya untuk orang awam, karena orang awam tidak tahu hukumnya, tidak tahu ini hukumnya halal apa haram. Dia masih di tengah-tengah, masih bingung ini hukumnya haram apa halal ya. Itu orang awam karena emang nggak tahu ilmunya gitu kan, belum belajar, belum meneliti ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana penjelasan Imam Nawawi terkait tentang hadis syubhat? Silahkan dijelaskan. Nah ini intinya ini adalah penjelasan Imam An-Nawawi, seorang ulama besar gitu kan, menjelaskan hadis ini dalam kitabnya apa? Kitab Syarhul Muslim, Syarhul Muslim, kitab Sahih Muslim disyarah. Nah, beliau mengatakan bahwa perkara syubhat itu ialah perkara yang relatif ya. Relatif nih, kata Imam Nawawi, relatif buat itu. Kenapa? Karena bisa jadi hukum syubhat berlaku hanya untuk orang tertentu, namun bisa jadi hukumnya amat jelas dan tidak syubhat bagi orang lain. Nah, dalam teks hadis tadi itu disebutkan potongannya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas itu. Sedangkan diantaranya ada perkara yang samar-samar, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Itu potongan hadisnya tadi. Nah, teks hadis tersebut menurut Imam Nawawi mengisyaratkan bahwa perkara syubhat itu untuk orang awam yang memang tidak mengetahui hukum agama. Sedangkan di mata para fuqaha dan ulama yang ilmunya mendalam, pada hakikatnya perkara yang hukumnya syubhat itu malah nyaris tidak ada. Nah, ini jelas ya. Jadi syubhat itu ternyata untuk orang awam. Karena apa? Karena orang awam itu tidak tahu hukum. Nah, beda dengan para fuqaha, ahli fikih, ulama, ini nggak ada syubhat, malah nyaris tidak ada. Karena apa? Karena mereka tahu hukumnya. Oh, ini hukumnya halal, ini haram, ini hukumnya A, ini B, C, D, E. Itu malah nggak ada. Karena bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, menurut Imam Nawawi, syubhat ini hanya untuk orang awam, karena orang awam tidak tahu hukumnya, tidak tahu ini hukumnya halal apa haram. Dia masih di tengah-tengah, masih bingung ini hukumnya haram apa halal ya. Itu orang awam karena emang nggak tahu ilmunya gitu kan, belum belajar, belum meneliti ya. Kalau ulama, fuqaha, ahli fikih itu tahu hukumnya, sehingga nyaris tidak ada hukumnya syubhat. Dengar ya. Nah, kenapa gitu kan? Ini alasannya. Karena yang namanya ulama sudah pasti punya ilmu yang mendalam dan sangat mengetahui bagaimana cara mengambil sebuah kesimpulan hukum pada sesuatu yang memang tidak ada nas secara langsung. Para ulama bisa menggunakan metode qiyas, istishab atau sumber hukum lainnya. Jadi perkara yang buat orang awam jatuhnya syubhat, bagi orang alim menjadi tidak syubhat, alias tidak ada samar-samar lagi. Hal itu semata-mata karena kedalaman ilmu agama yang mereka kuasai. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim halaman 11, juz 11 halaman 27 ya. Jadi memang perkara syubhat itu hanya perkara subjektif yang bisa saja hilang. Seseorang ketika baru saja berhadapan dengan sebuah perkara yang samar-samar dan ia tidak tahu apa hukumnya, ini menjadi syubhat. Tapi ketika ia mulai belajar atau meminta petunjuk dari seorang ulama atas hukum perkara tersebut, yang awalnya samar-samar menjadi tidak rancu lagi dan hilang kesyubhatannya karena ia telah mengetahui hukumnya, entah itu jadi yang haram atau jadi yang halal. Jadi memang syubhat itu tidak baku dan bisa hilang. Jadi memang perkara syubhat ini adalah perkara subjektif, tergantung dari ilmu yang kita punya. Misalkan ada sebuah perkara, nah kita belum tahu nih hukumnya apa. Misalkan hukum makan katak atau kodok misalkan.
ini hukumnya apa? Karena hewan ini hidup di dua alam, ya di air tawar, ya di air laut gitu kan. Itu gimana hukumnya makan katak gitu? Itu kan kalau bagi orang awam yang nggak tahu hukumnya itu ya syubhat. Ini jangan-jangan haram nih, ada yang bilang halal nih, yang benar yang mana kita kan nggak tahu. Tapi bagi para ulama ahli fikih fuqaha itu sudah tahu ini hukumnya apa, makan katak yang hidup di dua alam, apakah haram apakah halal, itu tahu ulama. Itu hanya bagi ulama ya, bagi orang yang mendalam ilmunya agamanya gitu. Tapi bagi orang awam maka itu perkara yang syubhat karena memang tidak tahu hukumnya gitu. Jadi perkara tahu dan tidak tahu, jadi ini perkara subjektif, setiap orang beda-beda, ada yang tahu ada yang nggak tahu. Yang nggak tahu bilang syubhat, yang tahu ya bilang ini haram atau halal, itu saja ya saudara. Intinya seperti itu.